Halo, kumaha, damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tempat lumpuh karena posisi truk kontainer dan peti kemas melintang. Jalan utama penghubung Purwakarta Karawang kembali bisa dilintasi kendaraan. Ratusan calon jemaah haji asal kota Cimahi resah karena harus menyediakan tambahan uang 10 juta rupiah untuk keberangkatan haji tahun ini. Jelang datangnya bulan puasa dan dampak cuaca buruk, harga cabai rawit, merah dan hijau di pasar terbesar di kota Sukabumi mulai merangkak naik. Kita ke informasi utama. Setelah lumpuh karena posisi truk kontainer dan peti kemas yang melintang, jalan utama penghubung Purwakarta Karawang akhirnya kembali bisa dilintasi pada Senin sore. Petugas berhasil memindahkan bangkai truk yang terlibat dalam tabrakan beruntun yang menimbulkan 2 korban jiwa tersebut. Pasca tabrakan beruntun yang melibatkan 4 buah truk dan sebuah sepeda motor, ruas jalan utama penghubung Purwakarta Karawang sempat ditutup dan dialihkan. Hal ini lantaran posisi truk kontainer dan peti kemas menutupi badan jalan. Upaya evakuasi dilakukan petugas dengan mengerahkan kendaraan truk derek. Truk kontainer serta peti kemas yang menutup jalan akhirnya berhasil ditarik ke pinggir sehingga kendaraan lainnya bisa melintas meski harus bergantian. Peti kemas yang berisi muatan menjadi kendala bagi petugas karena harus menunggu datangnya alat berat berupa krain untuk memindahkannya. Untuk sementara, peti kemas ditarik ke tepi jalan. Kesulitan dalam evakuasi itu terletak pada muatan yang dibawa ya oleh kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yang dimana kontainer tersebut ada isinya yang membuat berat sehingga dibutuhkan alat yang lebih berat lagi untuk melakukan evakuasi. Sudah ditemukan berarti? Kemungkinan, karena kita masih melakukan lidik, salah satu ada orang di bayi asik yang kita masih lakukan penyelidikan terkait dengan identitasnya. Ya, untuk korban sendiri saat ini jumlahnya berapa? Untuk korban sejauh ini jumlahnya 2 orang yang meninggal dunia. Yang lukanya? Untuk lukanya paling tadi kita kira tadi. Sementara itu, pengemudi truk kontainer yang memicu terjadinya tabrakan beruntun masih dalam penyelidikan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya diberitakan tabrakan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan truk dan sebuah sepeda motor terjadi di jalan utama penghubung Purwakarta Karawang Senin lalu. Akibat tabrakan tersebut, 2 orang pengendara motor tewas di lokasi kejadian karena terlindas truk. Kecelakaan maut terjadi di jalan utama yang menghubungkan Purwakarta dengan Karawang di Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan truk serta 1 sepeda motor. Kecelakaan diduga terjadi akibat truk peti kemas yang melaju dari arah Karawang menuju Purwakarta hilang kendali. Truk akhirnya menabrak dan melindas sepeda motor serta 3 kendaraan truk lain dari arah berlawanan. Dorong kalau diesel ini kena motor, kena pelan ya mungkin langsung ke iles, nabrak dulu mobil ini. Tangan Pak, tangan ke sana. Kayaknya yang di sono nggak tenang juga supir, nggak bisa ngerem, ya akhirnya tumpah. Berapa kendaraan? Berapa kendaraan Pak? Empat kendaraan apa aja? Full diesel, trailer 2, ini 1 di Sama motor 1? Iya. Truk kemudian melintang dan peti kemas yang diangkut terguling menutup jalan. Menurut Kernet, salah satu truk yang terlibat kecelakaan, diduga truk tidak bisa dikendalikan akibat mengalami remblong. Uang ke kanan, ke kiri itu ada motor, banyak motor, terus ada kolisel yang truk itu. Nah, dia nabrak truk, terus yang ngebuang ke kanan, ini nabrak kontainer yang warna putih itu. Itu kejadiannya mah, yang jelasnya mah gitu. Dugaannya kenapa sih itu bisa nyampe klakson-klakson gitu? Dugaannya sih remnya blong. Itu dari arah Karawang ke menuju Purwakarta berarti? Iya, dari Karawang menuju Jadi Purwakarta. awal nabraknya motor dulu? Iya, motor dulu. Motor dulu, baru ini kolisel yang kecil, mobil kecil itu. Kolisel, terus ngebabat mobil genset juga itu yang dari genset? Iya, itu kena ekornya.
yang mau ke genset itu kena ekor. Itu daerah Purwakarta berarti yang Iya, genset. ya dari sini yang mau ke arah Karawang gitu. Akibat kecelakaan, pengendara dan penumpang sepeda motor, Halifah Hari serta 1 orang anak kecil, warga Curug Kelari, Kabupaten Karawang tewas di lokasi. Kedua korban tewas kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayu Asih, Purwakarta. Olah TKP yang dilakukan Satuan Lantas Polres Purwakarta menunjukkan sebelum kecelakaan terjadi, truk peti kemas sempat berupaya mendahului kendaraan di depannya, namun gagal dan hilang kendali. Kondisi jalan yang menurun membuat laju truk peti kemas kian tidak terkendali. Usai menabrak sepeda motor, truk menabrak 3 truk lain di depannya. Truk trail yang berwarna hijau tersebut berusaha untuk menyalip dan kemudian dari arah yang berlawanan karena kurangnya antisipasi ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan sehingga kendaraan truk trail tidak dapat mengantisipasi datangnya kendaraan tersebut dan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Polisi masih memburu pengemudi truk peti kemas yang kabur usai kejadian. Upaya evakuasi bangkai kendaraan terkendala dengan kondisi truk besar berisi muatan yang melintang menutupi jalan. Hingga Senin sore, kendaraan menuju Karawang melalui jalur ini masih dialihkan hingga alat berat yang didatangkan untuk evakuasi tiba di lokasi. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Surat edaran tentang kenaikan ongkos atau biaya haji belum juga diterbitkan. Hal ini menyebabkan ratusan calon jemaah haji asal kota Cimahi resah apalagi harus menyediakan biaya tambahan sekitar 10 juta rupiah untuk keberangkatan haji tahun ini. 504 calon jemaah haji asal kota Cimahi Selasa pagi melakukan tes kebugaran fisik dan jasmani sebagai persiapan untuk keberangkatan ke Tanah Suci pada tahun ini. Tes kebugaran meliputi jogging dan pemeriksaan kesehatan dibagi dalam 3 gelombang di lapangan Pusat Pendidikan Jasmani Pusdikjas Kota Cimahi. Mereka yang menjalani tes sebagian besar adalah calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya pada tahun 2020 lalu akibat pandemi COVID-19. Mereka pun menyambut gembira rencana keberangkatan ke Tanah Suci. Namun di balik kebahagiaan tersebut, para calon jemaah haji resah terkait kenaikan ongkos haji tahun 2023 menjadi 49,8 juta rupiah. Artinya, setiap calon jemaah haji yang sebelumnya sudah melakukan pelunasan biaya haji akan dikenakan biaya tambahan sekitar 10 juta rupiah. 2016. Daftar hajinya. Terus sempat tertunda keberangkatan Pak? 2020 Harusnya sudah berangkat. Iya. Nah, kenapa nggak berangkat waktu itu Pak? COVID, ada COVID. Karena COVID. Iya. Terus ada alasan lainnya Pak? Enggak. Nggak ada. Terus sekarang dapat panggilan untuk bisa berangkat haji tahun ini gimana Pak perasaannya? Oh, alhamdulillah. Cuma ada ganjalan satu, itu aja terserah aja sama. Apa Pak? Soal biayanya, Biayanya, itulah. Itu soal biaya ganjalan itu aja. Mungkin ya nggak tahu lah apakah yang tertunda itu nggak bayar lagi atau gimana gitu, saya nggak tahu lah ya. Itu nanti saya kata 14 katanya. Kalau menghitung ke sisa dari yang belum berangkat di tahun 22 sekitar 235 kurang lebih. Itu deadline melunasi itu kita masih menunggu ketetapan biaya BP-nya itu, biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun sekarang. Nah setelah itu nanti udah keluar kepresnya, besarannya berapa, nanti biasanya langsung dengan timeline waktunya kapan, mudah-mudahan secepatnya karena masyarakat sudah sangat menunggu terkait dengan waktu pelunasan ini. Ada jamaah yang tidak melunasi di tahun sekarang, maka nomor porsi di bawahnya otomatis akan naik seperti itu. Jadi nomor 200 tidak melunasi, maka 201 akan naik. Jadi insya Allah nanti bila mana ada jamaah yang tidak melunasi, itu akan digantikan oleh nomor porsi selanjutnya. Akhir pekan lalu DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Agama RI menyepakati besaran biaya ibadah haji tahun 2023 menjadi sekitar 49,8 juta rupiah. Tahun ini calon jemaah haji asal kota Cimahi yang akan berangkat haji mencapai 504 orang. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi.
Kita beralih ke informasi lain, ratusan warga Limbangan, Cijolang, Kabupaten Garut menggelar aksi dengan menutup jalan nasional. Aksi itu dilakukan karena warga kecewa dengan kebijakan perusahaan yang kurang memperhatikan warga sekitar. Akibatnya kemacetan, arus kendaraan pun tak terhindarkan. Puluhan warga menutup Jalan Nasional 3 Limbangan Kabupaten Garut pada Senin siang. Aksi ini dipicu rasa kekecewaan warga terhadap PT Pratama Abi Industri. Warga mengklaim pihak perusahaan tidak memperhatikan warga yang tinggal di sekitar pabrik. Namun akses jalan dibuka kembali setelah aparat datang ke lokasi aksi. Aksi massa kemudian dilakukan di depan pintu gerbang perusahaan. Karena tidak diizinkan masuk, massa melakukan orasi di depan pintu masuk. Massa meminta pihak pabrik agar memperhatikan warga sekitar termasuk perekrutan tenaga kerjanya. Sikap perusahaan yang tidak memperhatikan aksi warga memicu kemarahan massa karena dianggap menyepelekan aksi tersebut. Cara untuk mediasi atau audiens untuk mencari kesepakatan yang tentu kami tuntut kepada PT Pratama. Tapi setelah perwakilan kami masuk, ternyata PT Pratama seperti menghina, tidak menghargai kami, bahkan orang nomor 1 Cijolang yang kami hormati, Pak Kades, ikut ke dalam. Tapi penerimaan di sana lebih ke tidak menerima mungkin. Mengarahkan untuk pertemuan di halaman atau yang lebih bagusnya cuma di pos security. Itu sangat menghina kami. Orang nomor 1 warga Cijolang aja seperti itu dari PT Pratama. Apalagi kami yang orang biasa, warga biasa. Hingga Senin malam, pihak perusahaan belum bersedia memberikan keterangan terkait tuntutan masyarakat itu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Korek Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.